Pilih yang mempunyai komitmen baik. Karena masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberpihakan pemimpin. Salam perspektif baru untuk Anda, sahabat perspektif baru yang menyaksikan acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Ingat, di media sosial nama akun kami adalah Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, yaitu Wancarus Perspektif Baru bersama saya, Hayat Mansur. Sahabat perspektif baru, penurunan emisi karbon telah menjadi komitmen internasional untuk semua negara menurunkan emisi karbonnya secara nasional. Negara kita, Indonesia, tentu saja telah berkomitmen untuk ikut menurunkan emisi karbon. Terkini, pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menaikkan target penurunan emisi karbon menjadi 31,89% secara mandiri dan 43,20% jika ada dukungan internasional. Hari ini kita akan membahas topik mengenai tata kelola penanganan perubahan iklim dengan narasumber Bapak Laude M. Syarif PhD yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kemitraan. Salam perspektif baru, Pak Syarif. Pak Syarif dan juga sahabat perspektif baru. Pemerintah Indonesia secara tegas telah menyatakan bahwa penanganan perubahan iklim merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2019 sampai dengan 2024. Nah, sebagai wujud keseriusan pemerintah menangani perubahan iklim, pemerintah Indonesia berkomitmen politik dengan menaikkan target penurunan emisi karbon. Nah, bagaimana penilaian Pak Laude dan juga lembaga mengenai penanganan tata kelola perubahan iklim di Indonesia hingga saat ini? Ya, pertama-tama kita harus mengapresiasi pemerintah memiliki komitmen yang bagus untuk penanganan perubahan iklim di Indonesia. Mengapa itu perlu didukung dan penting? Karena Indonesia itu kan banyak pulaunya, pulau-pulau kecil banyak. Bahkan beberapa proyek adaptation fund kemitraan, dampak global warming atau perubahan iklim itu sudah terasa. Misalnya di Pekalongan, Jawa Tengah, Kudus, itu rob air laut yang diakibatkan salah satunya diakibatkan oleh meningkatnya permukaan air laut sudah sampai ke darat. Ada lagi proyek kemitraan di Maluku, itu seperti itu juga. Jadi memang bahkan tidak jauh-jauh di Jakarta saja sebenarnya, Jakarta Utara peningkatan air itu sudah mulai meningkat, sehingga tata kelola tentang perubahan iklim atau tata kelola lingkungan dan sumber daya alam pada umumnya itu memang harus didukung. Dan kita mensyukuri bahwa pemerintah Republik Indonesia, baik itu melalui pertemuan tahunan Conference of the Party dari United Nations Framework Convention on Climate Change maupun di G20, itu juga dikemukakan targetnya secara global. Dan mudah-mudahan kita memiliki kesamaan, bukan cuma pemerintah pusat, tapi juga provinsi, kabupaten, sampai di level masyarakat memiliki komitmen itu. Nah, dari pantauan Bapak, apakah ada praktek-praktek baik yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim ini yang bisa menjadi contoh bagi negara lain? Ada. Jadi dan dimulainya itu misalnya, kan saya ikutan dari dulu itu, dulu kita waktu zamannya SBY ya, kita memiliki Dewan Nasional Perubahan Iklim, di mana saya juga ikut-ikutan seperti itu. Terus ada moratorium untuk pembukaan lahan, khususnya untuk lahan alam dan lahan gambut yang memiliki yang memiliki high conservation value, itu dilarang untuk dibuka. Dari segi kebijakan ini ya, dari segi kebijakan, bukan dari segi praktek. Yep. Ya, kebijakan yang lain yaitu komitmen NDC Indonesia itu juga berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau dari segi kebijakan memang kelihatannya
banyak beberapa praktek dan alhamdulillah juga ya, kemitraan ikutan di dalam perumusan kebijakan-kebijakan itu. Penanganan perubahan iklim di Indonesia pada tahun depan itu menghadapi tantangan yang sangat berat karena kita menghadapi momentum politik, yaitu adanya pemilu 2024. Nah, hasil pemilu 2024 ini sudah dipastikan menghasilkan pemerintahan baru karena presiden sekarang nggak ikut. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah kebijakan-kebijakan politik yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya itu akan terus dijalankan atau berubah. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah momentum politik bisa akan mengubah kebijakan politik penanganan perubahan iklim di Indonesia? Ya, kalau saya lihat dari 15 tahun terakhir aja ya, kita lihat bahwa itu berlanjut. Berlanjut ke arah kebaikan itu. Walaupun dari awal misalnya kebakaran hutan masih sering terjadi, alhamdulillah 5 tahun terakhir itu kebakaran hutan menjadi lebih berkurang dan diseriusi. Dan pembukaan lahan gambut juga menjadi alhamdulillah berkurang sehingga dunia mengakui bahwa level dari deforestasi di Indonesia itu berkurang. Sekarang kita akan menghadapi momentum pemilihan umum yang baru. Apakah mereka akan melanjutkan ini atau tidak? Kalau mereka berpikir panjang, calon presiden baru maupun calon anggota DPR itu harus melanjutkan, bahkan harus meningkatkan. Bukan cuma kebijakannya, tetapi juga implementasinya. Misalnya, kebijakan mereka harus push itu harus lebih ambisius lagi, misalnya tentang pengurangan sedikit demi sedikit sumber energi yang berasal dari fosil. Mungkin kita sudah harus berpindah lebih banyak hydro, solar maupun bio atau wind energi seperti itu. Dimana sekarang kita masih kurang. Dari segi implementasi, mereka juga harus memiliki platform pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih memihak alam, memihak lingkungan. Jadi, dan kalau mereka tidak memiliki platform itu, ya akan tertinggal dengan G20 sudah betul-betul itu dikatakan kemarin itu baik. Di COP, ini agenda dunia, bukan agenda ya. Jadi Indonesia tidak boleh bisa kembali ke agenda jauh sebelum perubahan iklim itu apalagi kita sudah meratifikasi perjanjian Paris sehingga harus diikutkan. Oleh karena itu saya tidak tertarik itu membahas siapa calon presidennya. Apakah A, B, C, nama itu tidak terlalu penting. Yang paling penting apakah presiden ini memiliki komitmen lingkungan yang bagus atau tidak. Perubahan iklim yang bagus atau tidak. Dia memiliki agenda anti korupsi yang baik atau tidak. Dia memiliki agenda perlindungan hak asasi manusia atau tidak. Atau model pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Seperti itu. Jadi kita harus memilih karena agenda, bukan karena A, B, C namanya yang seperti sekarang ini. Saya menarik. Tidak tertarik. Iya, saya menarik. Tidak tertarik dengan nama. Saya tertarik dengan apa yang ingin mereka kerjakan. Dan sekarang ini belum ada itu yang keluar. Apa yang mereka ingin kerjakan. Iya, menarik. Tadi kan Anda menggarisbawahi bahwa siapapun presidennya harus melanjutkan penanganan kebijakan perubahan iklim. Meningkatkan, bukan cuma melanjutkan. Harus meningkatkan lebih baik. Dan tidak pedulinya. Nah, bagaimana Anda melihat nama-nama yang saat ini beredar sebagai bakal calon presiden? Apakah mereka sudah menyatakan kepeduliannya kepada penanganan perubahan iklim atau sama sekali masih diam saja? Saya ambil contoh kasus yang menarik di Amerika Serikat ketika Barack Obama punya komitmen politik untuk penanganan perubahan iklim. Ketika presidennya berganti menjadi Donald Trump, mereka menarik diri dari penanganan perubahan iklim. Nah, karena dalam kampanye juga mereka tidak pernah mau menyebutkannya. Nah, ketika terjadi perubahan presiden menjadi Joe Biden, nah, mereka masuk kembali kepada penanganan perubahan iklim yang internasional. Nah, bagaimana dengan kandidat-kandidat yang sekarang ini beredar? Apakah mereka sudah punya suara untuk peduli pada penanganan perubahan iklim? Makanya
Saya tidak mau ingin menyebut nama karena semuanya itu mereka belum membicarakan hal itu. Ya, belum ada. Jadi itu jangan kita beli kucing di dalam karung seperti itu. Atau mungkin saja kucingnya bagus, mengkilap, bulu panjang, bahkan punya sayap misalnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang dia ingin buat, ya jangan kita pilih. Contoh lagi, bukan cuma di Amerika Serikat. Sekarang kan di Australia itu mereka punya perdana menteri yang baru. Dulu sangat pro eksploitasi sumber daya alam, khususnya mendukung sumber energi yang berasal dari batu bara, dari fosil. Sekarang Anthony Albanese memutarbalikan itu. Dan kalau kita lihat itu pertamanya Kevin Rudd. Kevin Rudd bahkan dia mau melakukan carbon tax. Jatuh sama Tony Abbott. Akhirnya diambil sama Julia Gillard, kembali lagi agenda climate change-nya. Berubah Tony lagi, dia tidak melanjutkan lagi seperti itu. Di Indonesia jangan kita mengikuti yang seperti itu. Kita harus konsisten. Kita pokoknya harus konsisten kalau kita sudah bagus, karena Indonesia itu kalau kita main-main dengan isu perubahan iklim ini, banyak pulau akan tenggelam. Dan seluruh orang Jawa itu mungkin tidak terlalu sadar, tapi orang Jakarta, mohon maaf. Tapi kalau dia jalan-jalan di pantai utara Pulau Jawa, banyak sekali sekarang abrasi terjadi akibat penurunan permukaan tanah dan meningkatnya permukaan air laut. Jadi ini bukan angan-angan lagi, ini sudah nyata. Dan beberapa pulau di Indonesia sudah banyak yang terendam, termasuk depan rumah saya di kampung. Seperti itu. Jadi memang jangan kita memilih anggota DPR atau calon presiden yang tidak memiliki agenda lingkungan yang baik. Dalam penanganan perubahan iklim, nah itu selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga punya peranan penting. Baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Nah, bagaimana Pak Syarif melihat tata kelola penanganan perubahan iklim di daerah saat ini? Karena kalau di daerah warna politiknya kan lebih beragam. Gubernurnya merah, bupatinya bisa aja biru atau hijau. Nah, itu kan bisa berubah mengenai kebijakan politiknya penanganan perubahan iklim. Nah, bagaimana Anda melihat yang selama ini? Ya, jadi ini penting. Tapi sebelum saya ngomong ke daerah, saya ingin kembalikan dulu ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat harusnya memberikan contoh dan panduan yang jelas. Karena apa? Sekarang itu semua izin-izin yang berurusan dengan pertambangan maupun yang berhubungan dengan kehutanan, perkebunan besar ditarik ke pusat. Ya, sehingga daerah itu kewenangannya menjadi lebih berkurang. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah pusat konsisten juga. Contohnya, kalau mereka memiliki ambisi target pengurangan emisi yang cukup, ya tolong juga tambang-tambang pulau kecil yang dilarang undang-undang itu jangan diberikan izinnya. Seperti itu. Yang melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan sumber daya alam harus ditindak tegas. Seperti itu. Kembali ke provinsi dan kabupaten, banyak kabupaten, ini menurut pengalaman kemitraannya, ada beberapa provinsi yang memiliki komitmen yang bagus. Bahkan mereka menyatakan diri sebagai provinsi konservasi. Apa saja itu? Misalnya Kalimantan Timur, di mana sekarang kemitraan menjadi lembaga perantara karena mereka berhasil mengurangi penggundulan hutannya, deforestasinya, maka dibayar harganya. Dan yang menyalurkan itu adalah salah satunya lah kemitraan dari BPDLH. Mudah-mudahan Papua Barat juga menyatakan diri sebagai, dan ada lingkar kabupaten lestari, kayak Gorontalo seperti apa. Tetapi lebih banyak yang kerjaannya betul-betul hanya untuk eksploitasi saja. Eksploitasi, bahkan mereka tidak memiliki rencana pengembangan daerah tentang perubahan iklimnya. Kan ada nasional ya, yang dikeluarkan Bappenas, KLHK, dan itu harusnya diikuti, dan ada rencana kerja daerah juga untuk bagaimana mengatasi
mempersiapkan diri untuk mengatasi perubahan iklim ini. Tidak banyak. Oleh karena itu kita berharap bahwa kan juga ada pemilihan gubernur ini kan nggak akan banyak lagi. Anggota DPR, DPRD juga. Ya harus seperti itu. Mungkin saja namanya bagus, bunyinya namanya bagus, atau dia terkenal, tapi kalau tidak memiliki tadi tuh agenda perlindungan lingkungan, agenda pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, agenda anti korupsi dan agenda perlindungan hak asasi manusia, tidak usah pilih orang-orang itu. Pilih yang mempunyai komitmen baik. Nah, saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Karena masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberpihakan pemimpin. Bagaimana publik bisa mengetahui seorang calon baik kepala daerah atau calon anggota DPRD atau DPR RI ataupun calon presiden itu punya kepedulian pada penanganan perubahan iklim? Caranya kan mereka itu biasanya mengeluarkan platformnya atau rencana kerja atau poin-poin kampanye. Kalau Pak Presiden yang sekarang kan dulu mengeluarkan nawacita. Di dalamnya itu ada komponen lingkungan atau anti korupsi atau apa. Jadi bupati, kepala daerah atau gubernur itu biasanya mengeluarkan itu juga. Masalahnya di Indonesia ini seperti ini. Tidak ada bedanya itu antara partai politik satu dengan partai politik yang lain. Anti korupsi, iya, yes. Perlindungan hak asasi, yes. Pembangunan berkelanjutan, yes. Tapi implementasi beda-beda. Ini yang, kalau di Amerika itu jelas bos. Republikan itu pasti dia tidak terlalu suka dengan isu-isu perubahan iklim. Karena dia sangat pro industri ya. Tapi kalau Demokrat, pasti. Kalau di Inggris, antara konservatif, sama dengan Republikan. Tapi Labour, dia sama juga dengan Australia seperti itu. Ada ideologi politik. Jadi Indonesia ini masyarakat susah. Mereka oposisi di tingkat nasional, tetapi pemilihan bupati, gubernur, mereka koalisi. Jadi ini mana ada? Jadi tidak ada ideologi. Itu saya pikir model berpolitik Indonesia tanpa ideologi ini harus diperbaiki, Nah, dengan kondisi tersebut, Pak Syarif, publik kan punya kekuatan juga. Ya. Bagaimana cara publik, ya mungkin dengan bantuan rekan-rekan NGO atau masyarakat sipil, bisa mendorong isu perubahan iklim ini masuk ke mereka, agar mereka mau patuh kepada 4 yang tadi Pak Syarif sebutkan? Ya. Nomor 1 bahwa publik itu bisa melakukan pendekatannya. Kan kalau publik itu CSO, NGO itu biasanya kan demand side. Kita meminta janji, kita berharap kepada mereka. Kan tujuan itu jarang-jarang loh di dunia itu yang konstitusinya memberikan hak kepada warga negara pasal 28H. Itu jelas itu dia sebut bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Itu di konstitusi Amerika tidak ada itu. Konstitusi Australia tidak ada itu. Jadi sebenarnya itu adalah kewajiban setiap pemangku jabatan publik ya. Itu harus. Bagaimana masyarakat berperan? Kita meminta hak-hak kita itu dipenuhi. Kalau ada pemerintah yang merusak alam sehingga banjir dan itu banyak terjadi. Jadi kita juga tidak boleh memberikan semua bunga dari apa yang saya bicarakan tadi. Antara kebijakan dan implementasi masih agak tinggi ininya ya, gapnya. Oleh karena itu kita berharap bahwa gap ini harus kita hilangkan bahwa antara janji, antara bunyi kebijakan dan implementasinya harus menyatu. Jadi kan seperti itu baru bermanfaat. Oke. Sebagai penutup nih, tadi kan gap antara kebijakan dan implementasi masih tinggi, masih jauh. Nah, apakah target penurunan emisi yang saat ini dibuat akan tercapai pada 2030? Kalau misalnya gapnya itu dipersempit, mungkin kita bisa capai. Tapi kalau tidak, mungkin juga akan sulit dicapai. Terus terang beberapa kebijakan strategis, saya tidak usah menyebut di sini, akhir-akhir ini tuh banyak kan agak bertentangan.
Misalnya tentang eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran. Terus sumber energi kita juga kan masih mayoritas berasal dari fosil. Dan upaya untuk menggantinya dengan energi yang lain itu masih sedikit. Tetapi kalau dari sektor kehutanan, land use mungkin mudah-mudahan kita bisa capai. Tapi kalau dari segi transportasi dan energi agak sulit dicapai. Terima kasih Pak Laude. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan kepada sahabat perspektif baru bahwa Anda juga punya peranan penting untuk pencapaian target penurunan emisi. Salah satunya gunakan hak suara Anda dengan memilih calon-calon yang peduli pada penanganan perubahan iklim. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya. Makasih banyak. Oke, makasih banyak Pak.